Oke, jumpa lagi bersama saya ya, tentunya di materi selanjutnya, yaitu masih di materi CPNS soal ujian praktik komputer ya buat teman-teman yang mau ikutan ujian praktik tes CPNS bidang komputer ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ini yang biasa digunakan sebagai ujian praktik komputer ya teman-teman. Dan di sini yang keempat yaitu ada tugas mengerjakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, ini contoh soalnya seperti ini, buat 4 buah slide PowerPoint seperti di bawah ini, lalu ganti tema, background, efek transisi dan lain-lain sehingga menjadi materi pembelajaran yang menarik pemirsa. Nah, di sini kita perlu garis bawahi ya, perintahnya yaitu mengganti tema. Jadi temanya selain ini ya, kita boleh menggunakan tema yang lain. Kemudian backgroundnya kita buat semenarik mungkin, dan di sini efek transisi dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat 4 buah slide dengan materi ya, materi atau tema pembelajaran selain daripada contoh ini ya teman-teman, dengan menggunakan atau dengan membuat background yang menarik, efek transisi dan lain-lain. Nah, kita langsung saja praktekkan. Untuk caranya kita cari dulu PowerPoint-nya di sini. Boleh kita ketikkan saja PowerPoint. Nah, ini ya. Ketikkan PowerPoint, silakan teman-teman sesuaikan mau PowerPoint 2007, 2010 atau yang lainnya, itu sama saja. Nah, kita perkecil dulu ya biar soalnya kita lihat. Kita perkecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Intinya kita buat 4 slide ya, 4 slide dengan background bebas, kemudian tema bebas. Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan dengan tema yang sama dulu ya teman-teman. Tinggal teman-teman silahkan dipraktikkan dengan tema yang lain. Oke, ketika sudah PowerPoint ini sudah terbuka, langsung saja kita di slide pertama ini judul ya, perkembangan komputer. Kita klik di sini. Oke, perkembangan komputer. Kemudian kita masuk ke slide 2. Nah, untuk menambahkan slide ya, teman-teman cukup klik kanan di sini, di area ini, klik kanan, kemudian new slide. Atau bisa juga dari sini ya teman-teman ya, bebas. Nah, kemudian di sini di slide kedua itu ada poin-poin ini ya, poin-poin, maka kita menggunakan format yang seperti ini. Nah, kita masukkan dulu judulnya, sub pokok bahasan. Kemudian poin-poinnya di sini perangkat komputer, kemudian jenis sistem komputer, sejarah komputer, dan kecenderungan komputer. Nah, kemudian slide 2 sudah selesai, kita lanjut ke slide 3. Yang ini kita tambahkan lagi, klik kanan, kemudian new slide. Masih formatnya yang seperti ini ya teman-teman. Perangkat lunak sistem contoh.
Oke, satu saja ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke slide yang keempat, klik kanan. Nah, kemudian kalau misalkan formatnya tidak seperti ini ya, bukan poin, teman-teman bisa di sini milih ya, bisa milih formatnya yang mana, mau yang seperti ini atau yang ini atau yang ini ya, bebas ya teman-teman, nanti sesuaikan dengan contoh soalnya atau dengan perintahnya. Oke, kita tambahkan ke slide keempat, jenis sistem komputer. Nah, satu saja biar mempersingkat waktu ya teman-teman. Oke, setelah ini kita lanjutkan ya, yaitu bahwa di sini background ya. Nah, ini backgroundnya masih polos. Nah, untuk mengganti background ya, teman-teman silahkan pilih yang desain di sini ya, desain. Kemudian silahkan ini ya, di sini ada tema. Silahkan teman-teman atur saja temanya yang mana. Contoh saya yang ini ya, tinggal klik saja, maka nanti akan berubah semua seperti ini ya temanya. Oke, kemudian yang selanjutnya efek transisi. Nah, untuk efek transisi teman-teman bisa cari. Nah, ini kita besarkan dulu ya. Di animation. Nah, sini teman-teman pilih di menu animation. Jadi efek transisi itu perubahan dari slide pertama ke slide kedua ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih di sini. Ini banyak di transisi ya. Teman-teman bisa pilih. Contoh saya akan pilih yang ini. Nah, ini tinggal teman-teman klik saja ya. Kemudian di slide kedua ya, teman-teman masukkan lagi. Kemudian slide ketiga juga. Dan slide keempat kita masukkan juga. Nah, untuk mencobanya ya, apakah transisi ini berjalan atau tidak, teman-teman silakan di preview dulu di sini ya. Di paling bawah nih ada slideshow, klik. Nah, ini ya, ini yang dinamakan transisi. Kita klik lagi. Nah, ini. Nah, itu transisinya sudah masuk ya, teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan efek ya, bisa memberikan efek. Di sini efek di tulisan ya. Kalau tadi ini tulisannya masih diem ya. Nah, kita akan coba masukkan efeknya. Diklik ya, teksnya kita klik, kemudian kita coba cari animasinya di sini ya, animate ya, kita klik, kemudian teman-teman silahkan cari yang custom animate atau yang plugin atau yang web tuh ya, bebas ya. Saya contohkan yang ini, yang plugin. Nah, ini ya, bergerak. Nah, begitupun sama ya dengan yang lainnya, bisa dianimasikan tulisannya. Sekarang saya akan membuat atau menambahkan animasi di sini ya teman-teman. Kita pilih teksnya, kemudian pilih animate ya, di animation kita klik, kemudian kita pilih untuk animasinya. Boleh yang mana saja ya, misalkan yang ini. Nah, itu ya, ini nanti muncul satu-satu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan audio ya, nanti barangkali ada permintaan menambahkan audio, silakan teman-teman tambahkan audio ya. Caranya untuk menambahkan audionya, teman-teman bisa ini ya, insert, bisa mengklik menu insert, kemudian sound. Nah, sound from file, kita cari soundnya, kita cari soundnya. Kita cari soundnya. Di sini nggak ada ya, nggak ada, berhubung di sini nggak ada musik, jadi saya nggak bisa mencontohkan ya. Nah, tinggal nanti kalau musiknya sudah ada, teman-teman dipilih musiknya, open. Nah, maka nanti musiknya akan masuk ke file ini ya teman-teman. Nah, oke, untuk menambahkan gambar ya teman-teman, silakan bisa menggunakan menu insert, kemudian pilih picture, dan lalu teman-teman silakan cari gambarnya ya. Nah, misalkan yang ini, kita klik saja insert ya,
Kemudian teman-teman boleh perkecil ya dari bagian pojok, kemudian ditarik, klik tahan, tarik ya ke bawah, lalu teman-teman silahkan sesuaikan. Nah itu ya. Nah jika teman-teman ingin memasukkan animasi ya di gambar ini, teman-teman tinggal klik saja gambarnya, kemudian nanti teman-teman pilih yang animasi, lalu teman-teman pilih animate ya, pilih yang bebas ya, yang animasinya yang mana, misalkan yang ini ya teman-teman. Nah nanti ini akan muncul ya setelah animasi teks ini selesai gitu ya teman-teman. Nah kita coba tunggu. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah itu untuk menambahkan animasi. Nah kemudian selanjutnya ya, setelah menambahkan animasi tadi udah ya sound ya, tadi untuk sound ini ya, silahkan teman-teman bisa simpan ya. Jika sudah selesai untuk tugasnya, simpan ke folder yang tadi sudah dibuat ya teman-teman. Jangan lupa namanya, tulis nama sesuai dengan perintah di soal ya. Contohnya ini seperti ini ya, ini perintah di soalnya namanya seperti ini nama filenya ya. Untuk menyimpannya teman-teman boleh klik save ya. Ini karena berhubung sudah di save ya, jadi saya pakainya save as ya, dari sini save as. Kemudian ini, nah silakan teman-teman cari foldernya ya, foldernya ini ya, foldernya. Kemudian teman-teman kasih nama di sini, file name-nya sesuaikan dengan perintah di soal. Setelah itu silahkan teman-teman pilih save ya. Nah kemudian pastikan ya judulnya sudah sesuai dengan tadi yang sudah teman-teman buat ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan soal di praktek PowerPoint. Dan jika teman-teman masih belum jelas, silahkan teman-teman boleh tanyakan melalui grup WhatsApp ya. Dan silakan teman-teman praktekkan latihan ini atau pembahasan di PowerPoint ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.